Halo girls, nah sekarang buat video sekali ini aku ceritanya baru beres banget dari kondangan. Jadi kenapa aku udah make upan, jadi aku bukan mau bikin tutorial makeup bukan, tapi sekarang aku mau bikin gimana caranya buat ngebersihin muka kita. Mungkin teman-teman biasanya langsung pakai facial foam atau mungkin langsung dicuci pakai air aja. Jadi sebenarnya itu nggak cukup karena kita dalam keadaan pakai foundation dan juga mata kita itu pakai maskara, pakai eyeliner, dan itu harus dibersihkan pakai bahan-bahan tertentu. Apalagi buat teman-teman yang kerjaannya mungkin ngantor setiap hari ataupun ngampus yang menuntut banget buat teman-teman itu harus pakai makeup full kayak gini setiap hari. Itu menurut aku heavy dan harus dibersihin juga setiap hari dengan cara yang benar. Nah mungkin juga teman-teman ada banyak yang nanya sama aku, Jul, ini muka gue kok heavy banget ya, ini acne-nya gitu, jerawatnya tuh panen banget gitu. Kenapa jerawatnya tiba-tiba muncul setelah gue pakai produk A? Atau gue nggak cocok nih sama air gue di kosan, jadi munculnya itu jerawatan. Jadi sebenarnya jerawatan itu tuh banyak ya pengaruhnya. Itu dari apa? Bisa jadi karena hormon, karena produknya kita juga bisa mungkin sih, tapi kebanyakan karena hormon ataupun karena cara kita ngebersihinnya tuh nggak bener atau nggak deep clean gitu, atau mungkin juga karena emang kotor. Jadi misalnya teman-teman suka bawa motor atau emang kegiatan itu outdoor, jadi nggak dibersihin dengan bener, komedogenik juga, ya udah jadinya jerawatan. Jadi jangan semata-mata nyalahin produk yang kita pakai, mau dari krimnya atau bedaknya, terus semenjak pakai bedak atau krim itu kita jerawatan. Mungkin bener semenjak itu, tapi mungkin bukan karena bedaknya, tapi karena setelah kita pakai produk itu kita masih ngebersihin dengan cara yang lama. Mungkin kita harus pakai kebersihin dengan yang lebih deep lagi karena dia konten atau ingredients itu sedikit lebih keras, jadi kita harus ngebersihinnya dengan lebih hati-hati kayak gitu. Nah untuk ngebersihinnya sendiri ada beberapa langkah sih sebenarnya ya, dan kita nggak bisa langsung pakai facial foam. The first thing itu kita harus bersihin dulu area-area bibir dan juga mata, karena itu yang paling sensitif. Kita pakai cairan khusus kayak Eye and Lip Makeup Remover. Ini udah mau habis ya. Ini aku pakai yang dari Maybelline, jadi dia emang ada beda gitu sih warnanya. Jadi warna ini yang oilnya, yang ini airnya. Kalau misalnya dikocok dia nyampur. Nah ini enak banget pakainya, jadi sebenarnya nggak perlu mahal-mahal. Ini harganya juga nggak nyampe 30.000, 24 ribuan lah. Kalian udah bisa dapetin ini mau dari Indomaret sampai Alfamart juga ada sih, gampang. Kalau misalnya kalian pengen pakai yang lain, itu namanya Eye and Lip Makeup Remover. Ini khusus buat mata sama bibir. Jadi kalau misalnya kalian ngapus ya pakai milk cleanser ataupun pakai yang lain, itu nggak akan kehapus dengan baik, jadi bakal rontok di bawah-bawah mata. Pakainya Eye and Lip Makeup Remover. Kalau kalian nggak mau repot pakai Eye and Lip Makeup Remover, kalian beli aja tisu basah yang emang khusus buat ngebersihin makeup. Jadi itu bisa ngebersihin mulai dari mata, bibir sampai semua keseluruhan. Tapi ya harganya juga bakal lebih mahal. Ya praktis lebih mahal, tapi itu oke buat traveling ya kalau menurut aku. Tapi kalau untuk sehari-hari aku saranin yang ini juga cukup. Terus ini alat-alat yang aku siapin ya. Kemudian juga kita sediain milk cleanser. Ini mulai dari milk cleanser Sari Ayu, Mazaya, Biokos, ataupun gak harus milk cleanser, mungkin gel cleanser juga bisa. Biokos itu ada gel cleanser buat yang 20s. Kalian bisa pakai, itu bentuknya gel dan bentuknya sedikit lebih bening, warnanya hijau. Nah itu juga bagus buat kalian, terutama buat kalian yang kulitnya itu berjerawat. Itu aku recommended banget. Tapi karena kulit aku jadi nggak ada jerawat sih nih, tapi nggak terlalu yang gimana banget jerawatnya, jadi aku nggak perlu itu. Aku cukup pakai milk cleanser yang biasa aja. Nah ini aku bakal pakai milk cleanser dari Mazaya Cosmetic, Dermofacial Cleaning Whitening with astaxanthin. Aku nggak tahu astaxanthin apa, nanti kalau misalnya aku googling dan aku cari tahu lagi, nanti aku bakal review lagi. Ini enak banget produknya tuh. Kalau misalnya kalian punya pembersih Sari Ayu, Viva atau apapun juga nggak masalah. Tapi buat saran aku, kalau misalnya kalian abis didandanin dari salon atau dari apa, biasanya itu pakai foundationnya yang cream. Jadi dia perlu 2-3 kali penggunaan milk cleanser. Jadi kalian hati-hati pakai milk cleansernya, jangan terlalu keras. Aku saranin Mazaya ini cukup. Dan juga jangan pakai milk cleanser yang bahannya itu tuh terlalu menyengat wanginya, karena itu bakalan
kalau mungkin 1 kali dipakai nggak apa-apa, tapi pada saat penggunaan kedua dan ketiga dalam waktu yang sama itu bakal berasa perih di sekitar hidung, mulut kayak gitu. Jadi kalau menurut aku ini udah aman sih kalau menurut aku. Dan terus siapin juga facial foam apapun yang kalian punya. Dan ini ada toner, ini udah mau habis semua, aku belum beli lagi. Terus juga sama kapas ya, kapas biasa lah. Kalau misalnya nggak punya kapas, tisu juga boleh, tapi better kapas pokoknya. Oke, itu dia barang-barang yang udah kita siapin. Mereknya sih nggak harus sama, yang jelas jenisnya itu yang aku sebutin tadi itu harus disiapin terlebih dahulu. Oke, nah sekarang ini udah kurang gangin sedikit biar ngebersihinnya juga gampang. Sebenarnya kalau misalnya mau ngebersihin itu bisa pakai mouth cleanser dulu atau bisa pakai eye and lip makeup remover dulu. Tapi aku lebih suka pakai eye and lip makeup remover dulu karena nanti ketika kita selesai ngebersihin mata sama bibirnya kita itu langsung dihapus pakai mouth cleanser. Nah, tinggal dikocok kayak gini. Nanti dia akan nyampur dan ambil kapas satu aja segini biasa. Terus dikasih di kapas yang kita bubuhin. Terus habis itu langsung deh diusap di area mata dulu yang pertama dengan pelan-pelan aja, nggak perlu diburu-buru. Gerakannya juga biasa aja dan nggak terlalu ditekan, karena yang kita hapus itu kulit kita, bukan dagingnya kita. Sama kayak kita pakai foundation tuh nggak perlu pakai segitu-gitunya banget, tapi cukup dikit-dikit aja udah cukup sebenarnya. Nah, ini kan udah kelihatan dan gampang banget kan, langsung kelihatan dong mata aku beda banget ya. Tuh, beda banget kan. Jadi emang ini it works banget. Selain produk dari Maybelline untuk eye and lip makeup remover, kalau misalnya kalian pengen cepet juga ada satu lagi yang warna pink dari Maybelline juga. Selain itu ada dari mana lagi ya, dari Silky Girl juga ada, itu untuk harga yang 50 ke bawah, tapi kalau 50 ke atas itu tergantung produknya. Kalau menurut aku sih semua brand makeup itu tuh punya masing-masing eye and lip makeup removernya. Nah, kalau misalnya warnanya itu masih hitam, kita ambil satu lagi kapas, terus kita ulangi lagi. Nah, inilah yang jadi problematika atau kesalahan banyak orang. Dipikir sekali itu udah bersih, udah selesai, tapi sebenarnya belum. Jadi kita cobain lagi, kita uji lagi sekali lagi sampai bener-bener tuh kan masih kan, artinya masih belum bersih gitu. Nih, udah nggak terlalu, sebelahnya di belakangnya. Jadi kita bisa ngeliat indikatornya tuh beda kan. Ini masih yang bersih. Tuh, ini yang udah mulai ada sedikit kotornya sih, sisanya doang. Soalnya kalau namanya maskara itu nggak kita bersihin dengan benar, itu banyak banget penyebabnya, mulai dari rontok, suka patah, macam-macam lah ya. Nah, udah tuh masih kan ya. Ini aku masih ada space sedikit biar nggak sayang kapasnya, jadi aku kasih sedikit aja karena kayaknya udah mau bersih sih sebenarnya. Intinya sih harus bersih aja, harus bener-bener bersih gitu, jadi enak. Tuh, ini pun masih gitu. Tuh, jadi ini yang regular. Kalau menurut aku sih kalau kalian belinya yang Maybelline yang warna pink sih itu bakal lebih cepet ngapusnya. Tuh, dia rontok semua maskaranya, tapi bulu matanya gak ikutan rontok, tenang aja. Jadi kalian jangan paksain pakai makeup terus gini-gini itu nggak bakal berhasil dan cuma bakal rontok-rontok buat di bawah mata kayak gitu. Oke, ini mataku udah cukup. Tuh, tinggal rontok-rontok doang. Kalau aku uji sekali lagi dia nggak ada rontok lagi, itu udah cukup artinya kayak gitu. Nah, jangan lupa juga dicek di bawah mata kayak gini, soalnya pas ngebersihin suka ada. Jadi pagi-pagi tiba-tiba kok mata panda ya, sebenarnya itu bukan mata panda tapi ternyata bekas maskara sama eyeliner. Nah, apa ya, buat alis juga sih, kita bisa pakai buat alis dan ini it works banget pokoknya untuk semua jenis eye and lip wear gitu. Karena ya yang namanya produk-produk makeup itu kan kebanyakan dia mengandung minyak, yang mengandung oil, jadi nggak bisa kita hapus pakai air sekaligus, tapi kita baik-baik kita ajak hapus dia pakai minyak juga. Oke, tinggal yang lips, sama kayak tadi, ambil kapasnya di sisi yang bagian sini aja nih, sedikit aja.
karena sebenarnya lipstick aku juga udah hilang dari tadi gara-gara makan seharian. Ya, tinggal kita pakai balikan lagi. Tuh, kalau udah pudar begini banget, sekali lagi, benar-benar harus deep clean. Deep clean itu nggak harus ditekan-tekan, ingat ya. Jadi kita cukup perlu usap aja beberapa kali. Udah nggak ada lagi kan, bersih. Nah kalau itu udah selesai, kita tinggal lanjut ke milk cleanser. Milk cleanser ini nggak kita taruh di kapas kayak tadi. Kita sediain aja kapasnya dulu. Tapi ini kita taruh di tangan. Oh ya, aku tadi lupa ngasih tahu bahwa sebelum kita lakuin ritual ini tuh kita harus cuci tangan dulu, karena itu penting banget. Gimana muka kita mau bersih kalau tangan kita nggak bersih. Nah ini kita buka dulu di mukanya kita. Ya, kalau udah kayak gini udah dibagi, atau berkerudung aku kena nggak bersih. Kita pakai 2 jari ini biasain, karena ini 2 jari terlemah, ini jari terlemahnya kita. Tapi kalau terlalu lemah juga kita nggak bisa ngebersihin, jadi kita bantu pakai jari yang ini. Jangan pakai jari yang ini, jangan pakai jari yang ini, jangan yang ini. Ini terlalu banyak kumannya, apalagi yang ini sering pegang handphone. Dan ini dia nggak punya gerak sensorik yang sempurna. Jadi kita pakai 2 ini udah paling cukup. Ngebersihinnya pun jangan dari gini ke atas ke bawah, tapi dari bawah. Kalau misalnya kita ngebersihin itu kita dari bawah ke atas. Tuh, dilemesin aja, karena sebenarnya kita nggak perlu ditekan-tekan banget, tapi bantalan jarinya kita tuh udah cukup untuk membuat gesekan kulit sehingga jadi lebih panas. Pelan-pelan aja, nanti dia akan lebih mencair. Milk cleansernya bakal lebih cair. Nah dari bawah ke atas. Ingat kalau nggak bersihin itu kita dari bawah ke atas. Sorry for the sound. Daerah cuping hidung, terus barulah kita ke atas. Ulangi lagi. Kenapa aku pakai gerakan memutar kayak gini, jangan digosok-gosok kayak gitu. Pertama aku harus pakai punggung ini, bantalan ujung jari aku. Setelah aku pakai ini, jadi bentuk gerakan yang memutar kayak gitu gunanya untuk memperlancar peredaran darah. Nah ini udah aku giniin, jadi tinggal kita angkat pakai kapas. Ngangkatnya juga itu jangan dari atas ke bawah, tapi pakai dari bawah ke atas gitu. Karena kan kita ngebersihin itu melawan pertumbuhan bulu-bulu halus. Tapi kalau kita pakai foundation itu mengarah ke pertumbuhan bulu halus. Jadi kita ngangkatnya kayak gini. Semua kan. Tuh. Jadi memang kita harus ulangi prosesnya sampai beberapa kali. Ini aku cuma pakai foundation yang cair loh, nggak yang pasta, nggak yang berat gitu, yang emang buat daily sebenarnya. Karena aku juga nggak terlalu punya banyak pimples atau gimana ya. Jadi aku pakai foundationnya juga yang biasa, yang cair. Tapi kita lihat ini baru yang pertama. Kita coba lagi sekali lagi yang kedua. Ulangi lagi dari bawah ke atas. Oh, jangan ditekan, apalagi kulit aku tuh tipe yang kalau misalnya disentuh atau digaruk doang atau dicubit tuh udah langsung merah banget kan. Kebayangnya tadi mata aku juga kelihatannya merah gimana gitu kan, padahal sih aku nggak ditekan-tekan banget. Kebayang dong kalau misalnya kita terlalu tekan kayak gimana. Mungkin teman-teman kalau misalnya pas lagi facial ya di salon itu sering diginiin ya, kalian bisa gunain, kalian bisa lakuin massage sendiri di rumah sebenarnya. Dan kalau ini digunain setiap malam, kalian pakai kayak gini setiap malam, itu bakal bikin kulit kalian tuh jadi
jantungnya berasanya lebih kencang, aliran darah lebih lancar kayak gitu. Kita ulangi sekali. Masih ada kan sedikit, tapi udah mau bersih sih kalau menurut aku. Masih ada gas lain. Jadi ini kayak udah cukup, karena nanti kita bakal lanjutin pakai pakai facial foam. Jadi memang ini harus 2 kali, nggak bisa sekali doang pakai milk cleansernya. Nah ini baru yang bener-bener deep. Tuh udah kelihatan hasilnya. Tuh kalau mau make sure banget boleh sekali lagi, tapi penggunaan milk cleansernya lebih sedikit aja, karena pada saat kita nariknya pakai kapas pun itu muka kita udah tergesek, dan takutnya kalau terlalu lama nanti iritasi. Jadi didukung sama milk cleansernya juga yang lebih sedikit keras, nanti jadinya iritasi. Tapi kalau misalnya enggak dan kita harus hati-hati nariknya sih nggak jadi masalah. Kalau misalnya kalian punya sponge yang kayak buat di facial, tempat-tempat facial, ataupun sponge buat muka, itu bisa aja dibasahin aja sedikit terus dipus, itu bisa buat pengganti kapas dan itu lebih irit. Nah udah, ini kan sedikit doang nih, kita pijit dikit lagi. Jadi memang teksturnya ini tuh cuma buat kulit, tapi kalau untuk daerah area mata sama bibir itu tuh terlalu keras teksturnya, jadi kita nggak boleh sembarangan. Bersih ya, kita coba lagi. Tuh sama warnanya nggak ada warna kuning sama sekali, itu benar-benar deep banget dan nggak akan menimbulkan apalah ruam-ruam merah, jerawat, komedo, karena memang udah bersih banget. Jadi nggak cukup sekali sebenarnya tuh pada kenyataannya. Oke, aku bakal buktiin ya. Mana ya tadi kapasnya? Ini kapas yang pertama kali aku bersihin. Ini kapas yang kedua kalinya. Dan ini kapas yang ketiga kalinya. Mana tadi? Tuh, ini kapas yang ketiga kalinya. Beda banget kan? Jadi memang nggak pure putih banget, karena dari mazayanya sendiri itu warnanya memang nggak putih. Jadi emang agak-agak sedikit pink warnanya kayak warna ininya. Tapi kalau aku bisa ngebedain mana warna foundation dan juga mana warna pembersihnya, milk cleansernya. Nah udah selesai tuh. Nah barulah kita pakai facial foam. Nah aku juga nggak bisa pakainya di sini, jadi kita langsung cuci muka aja di wastafel atau di kamar mandi. Dan penggunaannya juga tetap masih pakai 2 jari yang ini. Jadi kita nggak boleh kayak gini-gini, karena sehalus-halusnya tangan kamu, sehalus-halusnya tangan kamu sering masas ataupun perawatan tangan, yang jelas kita nggak tahu kumannya sebanyak apa, dan kita tetap harus pakai 2 jari ini aja. Penggunaannya sama, kita basahin dulu mukanya kita, ambil secukupnya atau baru taruh dulu, atau aku sih seringnya dibusain dulu tangan, kemudian baru kita gini-giniin. Basuh. Dan kalau memang kalian make sure berasa masih ada kaku-kaku, ulangi sekali lagi. Tapi hati-hati, karena yang namanya facial foam itu macam-macam. Ada facial foam yang memang bagus dan dia bisa membersihkan dengan sempurna, tapi ada facial foam yang kalau misalnya kalian pakai tuh rasanya kok kesep banget ya. Itu hati-hati, karena ini sih aku tahu dari kakakku bilang, jadi yang namanya facial foam itu ada yang mengandung soda ya katanya. Jadi itu bikin kulit kita kering. Kalau misalnya kita pakai sekali-sekali nggak masalah, tapi bikin kulit kita kering gitu. Jadi buat foundation yang bagus sih menurut aku, ini juga aku recommended. Hasilnya memang keset, tapi kesetnya itu nggak yang keset maksimum gitu. Rasanya bersih. Kemudian juga aku recommended dari Clean and Clear yang Acne Marks Cleanser. Clean and Clear itu dia nggak keset, tapi bersih banget. Aku dulu pernah ke dokter kulit karena kulit aku alergi makanan seafood, semuanya gatal-gatal, dan aku coba konsul facial foam apa yang bagus. Dia bentuknya itu tuh foam, jadi dia bentuknya itu tuh pump gitu. Kalau misalnya dikeluarin ini busa doang, dan itu sama sekali nggak ada kesetnya sama sekali, but itu benar-benar it works banget dan bersih banget hasilnya. Jadi itu nggak ngaruh keset apa enggaknya, jadi jangan terpengaruh sama rasa keset atau enggaknya, tapi lihat itu benar-benar bersih apa enggak.
Tapi kalau dalam keadaan kalian udah bersihin pakai milk cleanser, itu insya Allah udah aman dan kalian bisa pakai facial foam apa aja, tergantung sama kulitnya kalian, rentan kering atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak terlalu rentan kering sih nggak masalah, sekali-sekali pakai facial foam apa aja. Nah sekarang aku bakal pakai facial foam ini buat cuci muka. Nah sekarang aku udah selesai cuci muka, udah seger banget. Udah kena air tuh udah seneng aku. Nah udah kayak gini tuh bisa kita keringin aja pakai tisu, dan tisunya itu kita iniin aja, tepuk aja, nggak perlu diseset karena ini kan kita nggak pakai milk cleanser lagi. Kalau pakai milk cleanser kan itu lebih licin, lebih enak gitu ya ditarik, tapi ini jangan ditarik karena sama sekali kita nggak ada milk cleanser, jadi kita tutup aja kayak gini. Sama kayak kalau misalnya kita mau nge-touch make up, nggak usah diseset, jadi nanti hasilnya nge-greasy. Kita gini-giniin aja sedikit. Tuh udah deh, udah segar. Nah biar mukanya kita lebih segar lagi, aku pakai toner. Sebenarnya bisa pakai toner apa aja. Jadi kalau misalnya kita beli milk cleanser kan suka paket gitu ya, pakainya cleansernya Mazaya, nanti tonernya juga Mazaya. Tapi kebetulan aku emang lagi suka banget sama produk Clear Essential Oil Control Toner. Ini dia emang non comedogenic dan juga nggak menyumbat pori. Enak sih kalau menurut aku dan seger. Aku suka aja produknya. Entah kenapa aku suka banget pakai produk-produknya teenager, padahal umur aku tuh udah kepala 2 lebih. Suka aja sama wanginya, mengingatkan masa lalu. Maksudnya masa-masa remaja, masih ababil. Tepuk-tepuk deh, sama dari bawah ke atas juga. Oops, sorry. Tepuk-tepuk kayak gini. Seger banget, wanginya juga seger. Kayak toner apa aja sih, tapi aku bukan penggemar produk-produk mahal, tapi aku penggemar produk-produk yang menurut aku it works buat aku. Jadi jangan berekspektasi bahwa mahal pasti selalu bagus, belum tentu. Dan nggak semua produk itu bagus. Misalnya kalian bilang produk A itu dari lipstick sampai pembersihnya itu bagus, belum tentu. Kayak misal aku dari Clean & Clear, aku suka ini sama facial foam yang Acne Marks Cleanser. Tonernya juga aku suka, tapi kalau untuk produk lain aku lebih prefer untuk brand lain misalnya gitu. Jadi kalau menurut aku sih masing-masing brand itu dia punya produk yang jadi main karakternya mereka banget dan jadi best sellernya mereka pasti gitu. Jadi aku sih percayanya sama menurut aku yang oke aja. Udah ini udah selesai dan aku sebenarnya udah siap untuk tidur, tinggal sholat isya tidur deh gitu. Nah kalau udah selesai kayak gini biasanya sih aku nggak pakai apa-apa lagi. Aku cuma pengen saran buat teman-teman yang emang mungkin patokannya itu harus pakai krim malam atau krim apapun, itu based on yourself, based on your doctor's suggestion. Kalau dari aku sendiri sih aku emang nggak pernah pakai krim malam. Kalau krim paginya aku pakai Olay White Radiance ataupun Biocos juga pernah ganti-ganti sih sebenarnya, tapi aku saranin jangan ganti-ganti deh. Kalau emang udah cocok sama satu produk, kamu ya setia aja sama produk itu untuk lembabnya. Tapi kalau untuk krim malam, aku sih emang nggak pernah pakai krim malam, dan sekalinya aku pakai krim malam itu aku cuma pernah pakai krim malam yang Olay White Radiance juga, tapi krim malam. Jadi waktu itu buy one get one free gitu loh, jadi aku ikut beli gitu. Tapi sebenarnya sih itu nggak mengelupas dan ringan, aman kalau menurut aku. Cuma teman-teman aku pada umumnya dia ngelupas gitu, jadi hati-hati. Karena aku juga belum berpengalaman soal itu, aku takutnya nanti kalau misalnya kalian pakai krim malam kemudian kalian paginya atau sebelumnya kalian menggunakan toner segala macamnya, itu harus based on your doctor's suggestion dulu, kayak apa bagusnya, kayak apa. Karena sebenarnya aku juga nggak pernah punya dokter kulit, jadi aku nggak terlalu ngerti sih kalau soal itu. Tapi kalau misalnya kalian nggak berpatokan sama dokter, ya ini udah cukup menurut aku. Aku nggak perlu pakai krim malam, karena kalau menurut aku malam itu kita kasih kesempatan kulit kita untuk bernafas. Udah didiemin aja kayak gini, bener-bener bare face banget, dan kita nggak perlu tambahin apa-apa. Kasih kesempatan kulit kita untuk istirahat dan relax, tenang, itu udah jadi krim malam yang cukup buat kita sebenarnya kayak gitu. Oke, aku udah selesai dan semoga video ini bermanfaat buat kalian juga.
Dan jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Kalau misalnya kalian pengen request, misal mulai dari hijab tutorial, nanya juga, apapun, insya Allah nanti aku jawab di bawah ini. Dan kalau misalnya kalian pengen request kayak tadi juga hijab tutorial, ataupun misal kak request dong request Muki Eyes, atau request makeup mau kemana kayak gitu, atau request buat ngecover Agnes gitu atau segala macamnya, nanti boleh aja komen di bawah, silahkan. Dan jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, oke? Dadah, makasih.